Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 7 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kita akan membahas di bagian koordinat dan grafik perbandingan senilai bagian pertama di halaman 133 sampai dengan 135. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Koordinat dan grafik perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan grafik perbandingan senilai ketika domain dan jangkauannya adalah bilangan-bilangan negatif. Nah, kita bahas bagian koordinat, ini bagian Q. Posisi pada peta dapat dinyatakan dalam garis lintang dan bujur. Sebagai contoh, posisi Kairo Mesir dinyatakan sekitar 30 derajat lintang utara, 31 derajat bujur timur. Temukan tempat yang memiliki 0 lintang dan 0 bujur. Kalau kita lihat gambar di sini ya, yang dibahas Kairo adalah di posisi ini. Lalu kalau yang di sini kita lihat ada lintang utara dan lintang selatan yang garis tegaknya. Lalu yang mendatarnya adalah bujur timur ke kanan ya dan bujur barat ke sini. Nah, untuk yang 0 lintang ya, 0 lintang ada di sini. Bujurnya ada di sini nolnya ya. Jadi pertemuannya adalah di sini ya. Kemudian posisi titik-titik pada bilangan dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan. Temukan contoh seperti kalimat di atas di sekitarmu. Nah, maksudnya di sini mungkin kalau contoh yang menggunakan seperti ini adalah catur ya, papan catur adik-adik yang bentuknya kotak-kotak. Biasanya kita kalau main catur kan ada langkah-langkahnya seperti itu ya. Ini contoh lainnya. Kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut ini untuk menentukan posisi titik-titik dengan perluasan ke bilangan-bilangan negatif. Buatlah dua garis saling tegak lurus terlebih dahulu, ya, seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi buat garis tegak lurus, kemudian garis bilangan horizontal kita sebut sumbu X. Ya, ini horizontal. Kemudian atau sumbu horizontal. Garis bilangan vertikal disebut sumbu Y. Nah, vertikal yang tegak seperti ini. Garis bilangan vertikal kita sebut sumbu Y ya. Tadi sumbu X dan sumbu Y bersama-sama kita sebut sumbu koordinat. Titik potong antara kedua sumbu disebut titik pangkal. Arah positif sumbu X adalah ke kanan, adapun arah positif sumbu Y adalah ke atas. Ya, yang ke kanan ini arah positif, kita lihat 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke atas arah positif juga 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan yang ke kiri untuk sumbu horizontalnya adalah negatif ya. Min 1, min 2, min 3, dan ini juga min 1 dan seterusnya. Nah, kemudian posisi titik A dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Kita lihat ya, ini ada titik A. Nah, dapat dikatakan juga sebagai berikut. Dari titik pangkal ke titik A bergerak ke kanan 2 satuan. Dari sini bergerak ke kanan 2 satuan. Ya, dan kemudian ke atas 3 satuan. Nah, maksudnya seperti ini. Ini kan satu ini tuh artinya satu satuan. Ini 2, 3, 4, dan 5. Seperti kalau tadi di gambar sebelumnya, ini ada masing-masing ruas, itu ada angkanya ya. Nah, dia bergeser ke kanan 2 langkah dan ke atas 3 langkah. Ya, gambarlah dua garis yang tegak lurus dari titik A ke sumbu X dan sumbu Y. Berilah tanda pada titik potongnya pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, kemudian dengan demikian posisi titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan 2, tulisnya 2,3 ya. Dalam arti 2 ini adalah absis X dan 3 ini adalah ordinat Y. Ya.
Nah, bisa kita katakan bahwa 2 adalah absis dari A dan 3 adalah ordinat dari A. 2 dan 3 adalah koordinat dari A. Titik A dinyatakan sebagai 2 dan 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ini kan dia 2 dan 3. Ya, sekarang terbalik ya, 3 dan 2 ini adalah titik B. Nah, untuk menggambar titik B, kita bisa gunakan gambar ini. Mungkin di sini saja ya. Kalau sekarang kita ke kanan 3, X-nya 3, artinya di sini. Lalu Y-nya 2. Berarti titik B ada di sini. 3, 2. Ya. Kemudian soal kedua. Temukan titik koordinat A, B, C, D, dan E pada gambar di samping. Kita mulai dengan yang A dulu. Karina lihat kita mau jawab di mana ya pada bidang koordinat. Karina jawab di sini saja ya untuk titik-titiknya, atau di sini juga boleh deh. A artinya kita mulai dari sumbu X dulu. Ini 2, ke kanan ya, berarti ini adalah min 4. Kemudian ini 2, jadi 4 dan 2. Ya. Kemudian boleh nanti disalin di sini. A min 4, 2. Lalu B ada di sini, artinya min 3 dan min 3. Min 3, min 3. Kemudian C-nya di sini saja. C adalah 2, min 1. Ya. Kemudian yang D ini 4, X-nya 4. Lalu Y-nya 0. 4,0 ya, 4 dan 0. Lalu yang E ini ada di sini, artinya sumbu X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 1, min 1. Ya. Kemudian gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat. Kita menggunakan gambar yang sama saja ya. Titik P 1 dan 3. Berarti 1 di sini, 3-nya naik, artinya titik P berada di sini. Lalu R lebih dulu ya. Q dulu deh, P, Q, R, S, T, U. Oke, kita ke Q dulu. Min 3, berarti dari sini, lalu 4. Ada di sini, ini titik Q. Dan R min 2. Min 2 artinya dari sini, kemudian 4 naik di sini. Ya, min 2 dan 4. Ini R, kemudian S 3, lalu 2. Ya, S ada di sini. Kemudian T 0, lalu 2. Berarti T ada di sini. U min 4. Min 4,5 ya, ini artinya. Berarti sekitar ada di sini. Dan 0, ini U. Grafik perbandingan senilai. Marilah kita gambar grafik perbandingan senilai dengan menggunakan koordinat. Kita dapat menggunakan tabel berikut untuk menjelaskan fungsi Y sama dengan 2X. Gunakan pasangan-pasangan nilai X dan Y pada tabel di atas, yang ini, sebagai absis dan ordinatnya. Misalnya min 5 dan min 10. Dan seterusnya, lalu 5 dan 10. Kemudian gambarlah titik-titik tersebut. Nah ya, jadi artinya pada kolom atas tadi tabel X-nya min 5, Y-nya min 10, artinya titiknya seperti ini. Baiklah, kita mulai menggambar, kita mulai menitikan maksudnya ya. Titiknya
Pertama adalah kita mulai dari sini min 5, 10. Min 5, min 10 berarti kita ke bawah. Min 5 di sini, min 10 di sini. Artinya ada di sini. Ya. Kita bisa tandakan dengan titik saja. Kemudian berikutnya adalah min 4. Ini min 5, min 10. Ini min 4, min 8. Kita buat. Min 4 ada di sini, lalu min 8 di sini. Kemudian setelah itu yang ini min 3, min 6. Min 3 ada di sini, min 6 ada di sini. Kemudian ini min 2, min 4. Min 2 di sini, min 4 ada di sini. Kemudian yang ini min 1, min 2. Min 1, min 2 ada di sini. Lalu yang ini 0. Titiknya ada di sini. Kemudian ini 1 dan 2. 1 ada di sini, 2 di sini. Kemudian yang ini 2 dan 4. 2 di sini, 4 di sini. Kemudian 3 dan 6. 3 di sini, 6 di sini. Kemudian ini 4 dan 8. 4, 8. Dan 5, 10. Nah, jadi garisnya seperti ini ya. Kemudian yang nomor 4. Tentukan semua nilai X antara min 5 dan 5. Kemudian gambarlah titik-titik yang bersesuaian pada gambar di atas. Jika kita menggambar titik-titik semakin banyak, himpunan titik-titik tersebut akan membentuk apa? Intervalnya 1,5 ya, artinya kita bisa membuatkan tabel. Tabelnya mungkin nanti akan sedikit panjang, Karina akan buat 2 baris. Ini X. Ini Y. Intervalnya kita mulai dari min 5, kemudian min 4,5, intervalnya 0,5 ya, lalu min 4, lalu min 3,5, kemudian min 3, min 2,5, min 2, ya, nah ini agak panjang. Kita sambung ke sini. Setelah min 2 berarti min 1,5, min 1, min 0,5, lalu 0, 0,5, 1, 1,5. Buat satu lagi. Nanti kalau adik-adik bukunya panjang boleh dipanjangkan ke kanan saja ya. X, Y. Lalu sekarang 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, dan 5. Oke, sekarang artinya ketika titik ini adalah min 5, maka intervalnya adalah 1 ya. Ya, untuk yang Y-nya. Berarti di sini min 10, ini min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, lalu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian gambarlah titik-titiknya. Nah, titik-titiknya kita gambar langsung di sini saja. Mungkin Karina akan gunakan warna pena yang berbeda, jadi merah. Nah, yang pertama berarti min 5, 10. Itu sama di sini, ya. Kemudian 4,5, kemudian 9. Ya, kemudian 4, 8, ini sama, Karina agak ke bawah sedikit supaya kelihatan merah dan birunya. Lalu 3,5, min 3,5 di sini. Nah, ini garisnya selangnya seperti ini ya adik-adik. Karina langsung cepat saja. Nah, seperti ini. Ya. Oh, kita masih lanjut. Nah, ke sini. Ya, seperti ini garisnya. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yang sebelah kiri jika kita tambah banyaknya titik-titik dengan koordinat merupakan pasangan X dan Y, pada Y sama dengan 2X, maka kumpulan titik-titik akhirnya akan membentuk sebuah garis seperti yang ada di sini. Kita hubungkan titik-titiknya ya, seperti tadi, ini sama dengan yang Karina sudah gambar. Ya, maka garis ini disebut grafik fungsi Y sama dengan 2X. Nah, grafik untuk perbandingan yang telah dipelajari di sekolah dasar berupa gambar di atas sebelah kanan ya, yang ada di sini. Sekarang ke soal nomor 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang fungsi Y sama dengan min 2X berikut. Tentukan nilai Y yang bersesuaian dengan nilai X pada tabel di bawah ini. Nah, Y adalah min 2X ya. Kalau kita ambil contoh dari sini, berarti kalau Y sama dengan min 2X sama dengan min 2 kali min 5. 10 ya. Kita akan lihat intervalnya. 10. Lalu kalau X sama dengan min 4, artinya Y sama dengan min 2 kali min 4 sama dengan 8. Artinya intervalnya 2 ya. Jadi di sini akan jadi 6, 4, 2. Kemudian ini akan berubah jadi min. Min 2, min 4, min 6, min 8, dan min 10. Ya. Kemudian gambarlah titik koordinatnya yang merupakan pasangan X dan Y pada tabel di atas. Nah, gambarnya Karina akan coba copy dulu ini. Kita hapus ini saja ya. Tadi kan adik-adik sudah. Kita hapus ini saja. Kita gambar di sini. Ya. Oke. Nah, tadi intervalnya adalah oke. Karina sudah hafal, jadi langsung kita buat saja ya. Kita akan mulai dari min 5 lalu 10. Min 5, 10. Ini ada di sini. Min 4, 8. Nah, jadi jaraknya seperti ini ya. Kok Karina di sini gambarnya ya? Ini ya, min 5, 10. Lalu ini seperti ini. Jadi terbalik, berlawanan arahnya dengan yang soal tadi ya, soal pertama. Nah, jadi seperti ini garisnya. Gambarlah grafik dari Y sama dengan min 2X dengan domain seluruh dari semua bilangan. Nah, tadi sudah kita gambar. Mungkin kalau adik-adik mau ditarik garisnya, boleh ditarikan garisnya menggunakan penggaris ya. Jadi nanti akan membuat
seperti ini. Nah, dihubungkan semua garis-garisnya kurang lebih jadi seperti ini. Ya. Nah, oke. Kita lanjut. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow juga IG-nya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.